Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuslihatul Amalia dari kelas 3A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang hakikat manusia. Nah, hakikat kita sebagai manusia itu apa sih? Nah, tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Kalau dilihat secara umum, hakikat manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, berbicara tentang manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia memang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna karena manusia itu memiliki akal, memiliki fisik yang sempurna, karena mungkin itu semua tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, kalau dilihat dari perspektif Al-Quran dalam Al-Quran hakikat manusia itu ada 3. Yang pertama itu ada bashar. Nah, bashar itu artinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk biologis. Nah, apa sih maksudnya manusia diciptakan sebagai makhluk biologis? Nah, maksudnya manusia sebagai makhluk biologis adalah manusia itu sebagai makhluk yang berkembang biak, berkembang dan bertumbuh. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada al-insan. Al-insan itu adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, dalam Al-Quran salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah telah menyebutkan bahwa ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Nah, maksudnya apa sih manusia sebagai khalifah? Nah, maksudnya itu manusia itu sebagai pemimpin, sebagai yang mengatur muka bumi ini. Nah, kalau misalkan manusianya kayak zaman sekarang kan udah mulai kayak gitu manusianya. Nah, jadi bumi juga intinya manusia itu pemimpin di muka bumi itu karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia mempunyai akal, manusia mempunyai fisik yang sempurna, dan itu mungkin tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kalau kita mengingat pada kisah zaman dahulu, pada zaman Nabi Adam diciptakan, nah, itu cukup membuktikan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, ciptaan yang paling mulia, karena saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dan manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Karena kan gini, manusia diciptakan dengan nafsu, manusia diciptakan dengan akal, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, yang ketiga itu ada nas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bersosialisasi. Nah, di sini kita juga sudah tahu dan sudah merasakannya sendiri ya. Kita itu makhluk sosial, jadi kita itu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kita butuh orang lain untuk hidup, untuk bertahan hidup. Intinya kita membutuhkan orang lain untuk hidup gitu. Nah, itu adalah maksud dari nas itu sendiri. Nah, sebenarnya Allah itu menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, karena gini, balik lagi ke manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, di sini manusia itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang dihisab amal perbuatannya, yang dimintai pertanggungjawaban atas semua yang ia lakukan pada saat hidup di dunia. Satu-satunya makhluk yang dihisab oleh Allah adalah manusia. Karena apa? Ya balik lagi, karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang mempunyai akal, yang mempunyai nafsu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin
cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga bisa dipahami juga. Maaf jika ada salah kata atau banyak penjelasan yang kurang dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kapan-kapan.